Kita sekitar sampai jam 6 itu kita tahlilan. Ulang tahlilan. Oke, berarti saya bahas umroh aja ya. Kita bahas umroh aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la amani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya'i mursalin wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Masjid Nurul Ikhlas beserta para imamnya, yang saya muliakan dan saya banggakan seluruh jamaah sholat subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada kita, yang nikmat itu jika dibandingkan dengan masa raja-raja terdahulu ternyata kita lebih nikmat. Kalau seandainya hari ini Bapak Ibu sekalian Fir'aun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia merasa bahwa hidup kita lebih enak. Fir'aun itu Bapak Ibu sekalian, kendaraan yang ia banggakan adalah kereta yang ditarik oleh kuda, tanpa ada pir, tanpa ada shock breaker. Sementara kita, kendaraan kita, ya panas rasanya, kalau kata orang Jawa tuh gujluk-gujluknya luar biasa. Sementara sepatu yang dia banggakan ada sepatu dari emas yang bikin sakit kaki. Hingga hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita pengen bepergian, nikmatnya luar biasa. Kita bisa memilih motor, kita bisa milih mobil yang tempat duduknya nikmat, yang ada AC-nya, yang ketika kita tidur pun, kecuali yang mabukan ya, kecuali yang mabukan begitu nikmat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, raja-raja terdahulu punya tukang kipas, yang kalau misalnya kepanasan capek gantian, yang itu diiriin oleh para punggawa, para menteri-menteri sekitarnya. Di hari ini kita 24 jam bisa kipasan, asal tahan masuk anginnya saja. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, Kisra itu punya kulkas. Kulkasnya itu dibikin dalam tanah. Jadi ketika musim dingin, mereka menyiapkan memotong es, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas itu, hingga ketika panas tiba mereka minum. Dan ketika Kisra megang gelasnya Bapak Ibu sekalian, kiri kanannya udah ngiler semua tuh, merasakan begitu, membayangkan begitu nikmat minum air dingin di tengah panasnya hari. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian 24 jam kita bisa minum air dingin. Begitu juga Raja Louis, Raja Perancis, terkenal punya koki satu yang masaknya tersohor di seluruh Perancis. Makanannya hanya satu, makanan Perancis. Di hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan smartphone kita, dengan HP kita, kita bisa memesan seluruh makanan. Mau makanan dari Padang, mau dari Korea, mau dimsum dan lain sebagainya, bisa kita nikmati, asal siap bayar saja ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kenikmatan, apalagi nikmatnya kita hidup di Indonesia, yang 24 jam kita bisa menggunakan baju yang tipis seperti ini. Beda dengan Eropa. Di Eropa Bapak Ibu sekalian, ketika datang musim dingin, luar biasa tuh, nggak bisa beraktivitas, keluar rumah harus bersihin salju. Bahkan kalau di beberapa negara Eropa itu berbulan-bulan mereka tidak bisa melihat matahari. Bahkan di Finlandia Bapak Ibu sekalian, ada musim dingin itu mereka siangnya 21 jam. Jadi kalau pas berbarengan dengan bulan puasa, kebayang. Hanya 3 jam untuk azan maghrib, buka, sholat taraweh, sahur. Itu hanya 3 jam. Nikmatnya kita seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di Indonesia kita bisa menikmati makanan dan buah-buahan yang luar biasa. Kalau di Eropa makanannya paling spaghetti, burger, pizza,
Apalagi kalau di Arab miskin lagi gitu Bapak Ibu sekalian. Di Arab buah-buahannya paling kurma. Makanya kalau yang balik dari Arab itu kan paling, kalau nggak kacang kecil-kecil itu kacang ketawa atau fustuk, atau adapun makanannya paling yang di sana jajanannya paling ayam tawaf, ya, ayam dia yang dicolokin terus diputer-puter, itu saja. Hanya itu saja Bapak Ibu sekalian. Adapun paling ya makanan yang manis-manis yang menurut lidah Indonesia kurang mantap. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, dari asrama haji ke Tugu Keris, berapa puluh makanan yang bisa kita nikmati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri semua nikmat ini. Mari kita jangan pernah bandingkan nikmat yang ada pada kita pada orang lain. Karena menurut ilmu Allah, semua yang sudah diberikan pada kita itu sesuai dengan kita. Jangan pernah mencoba pakai baju yang dikenakan orang lain. Karena senikmat-nikmatnya baju adalah yang pas buat kita. Kalau misalnya baju saya dipakai sama Pak Ustadz, Pak Abdullah itu mungkin kedodoran dan ngelihatnya juga kayak patung yang ada di sawah gitu kan. Kurang nikmat, dan orang-orang juga melihat bahwa pakaian ini nggak layak buat dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur dan bersyukur pada Allah. Karena ketika kita bersyukur pada Allah, rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Salawat ring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, mengingat bakal banyaknya yang umroh insya Allah, maka hari ini kita ganti topiknya dengan apa sih pelajaran dari umroh. Jangan sampai kita datang ke sana hanya bawa badan tanpa ruh. Karena ibadah kalau hanya sekedar badan saja tanpa menikmati seperti itu Bapak Ibu sekalian akan hampa. Karena ada sebagian orang yang datang ke sana hanya bawa badan saja tanpa ilmu, tanpa penghayatan. Jadi ada kawan saya Bapak Ibu sekalian satu hari dorong jamaah haji. Dorongnya itu di lantai 3. Diputerin lah. Muter sekali aman. Diajak muter 2 kali agak belingsatan. Diajak muter 3 kali semakin nggak nyaman. Begitu mau diajak muter 4 kali, marah dia Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, "Pak, saya datang ke sini ini mau pergi haji, bukan diajak muter-muter." Ada kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang memang kasusnya Pak tidak bisa lihat Ka'bah. Padahal Ka'bah itu lebarnya 9 meter, tingginya 12 meter. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah mau berangkat umroh hari ini maupun yang mau berkeinginan kuat untuk umroh, yang pertama kuatkan tekad, bersihkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa itu semua niscaya ibadah kita akan sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, rukunnya umroh adalah ganti baju. Bagi laki-laki bajunya hanya 2 lembar kain. Kain atas dan kain bawah. Selain itu Bapak Ibu sekalian tidak diperbolehkan. Termasuk yang segitiga pengaman pakai peci. Jadi kalau ada yang bilang peci putih itu peci haji, bukan. Itu pecinya orang Arab. Boro-boro pakai peci, daleman aja tidak boleh gitu kan. Ini mengingatkan pada kita semua Bapak Ibu sekalian, ketika kita melepaskan baju kita kemudian kita ganti dengan 2 kain itu, mengingatkan bahwa kita juga harus melepaskan ego kita. Kita lepaskan kesombongan kita. Kita yakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa datang kita sebagai hamba yang tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang ketika mereka pergi haji masih membawa ego. Merasa dia pejabat, merasa dia punya pangkat, dia lepaskan itu, tetap dia lekatkan status duniawinya pada dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyebutkan tidak ada bedanya kita semua di hadapan Allah kecuali takwa padanya. Seorang hamba, orang miskin bisa jadi lebih mulia daripada orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan itu semua. Yakinkan bahwa kita itu hanya
hamba Allah yang datang hanya untuk menghadapnya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita masuk ke Masjidil Haram. Ini mengingatkan pada kita bahwa hendaknya selesai dari ibadah umroh kita juga tetap ingat masjid kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya tidak lain dan tidak bukan, yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat ada orang yang mondar-mandir pergi sholat jamaah di masjid, maka persaksikanlah bahwa dia seorang mukmin. Berarti Bapak Ibu sekalian, ketika selesai dari umroh, ingatlah bahwa tujuan besar kita adalah bagaimana kita memakmurkan dan ingat masjid. Karena di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa ingat, yang senantiasa terikat dengan masjid. Mereka itulah yang dapat naungan di saat matahari diturunkan Allah Subhanahu wa taala hingga sejengkal. Walaupun ada riwayat yang lain menyebutkan namanya sejengkal itu menunjukkan kedekatan, bukan sejengkal benar-benar sejengkal di atas kepala. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi ingatlah masjid kita yang diberikan kesempatan untuk jadi takmir masjid, gunakan waktu sebaiknya, gunakan kesempatan untuk memakmurkan. Ketika ada masalah di masjid, misalnya lampunya atau kipasnya kurang bagus, segera bayangkan itu bentuk khidmat kita, bentuk pelayanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Jika kita temukan sampah di masjid, ambil sampah itu, kantongin, baru kemudian dikeluarkan. Karena hadisnya menyebutkan, barang siapa yang memberi makna, barang siapa yang mengambil kotoran itu, maka akan diampuni dosanya sebanyak kotoran yang dikeluarkan dari masjid. Sungguh beruntung orang yang suka ngebersihin masjid ini. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ada ritual tawaf. Tawaf ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan pada kita bahwa apapun situasi dan kondisi kita, hendaknya kita jadikan Allah sebagai tujuan kita. Ketika kita muter ya Bapak Ibu sekalian, kita jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita putar 77 kali, bermula dari Hajar Aswad dan ditutup di Hajar Aswad juga. Kita juga ingatkan bahwa semua aktivitas kita jadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan jadi pahala. Ibu yang nyuci baju diniatin supaya bajunya bersih hingga keluarga bisa beribadah dengan baik, pahala. Seorang ibu misalnya masak, niatnya agar suami, agar keluarga bisa nyaman dalam ibadah, makanan memberikan kekuatan untuk ibadah, jadi ibadah kalau ikhlas. Terkadang mohon maaf ada sebagian ibu-ibu tuh kadang ngomel-ngomel gitu, masak lagi gitu kan. Apalagi udah cucian gitu kan, apalagi di musim hujan ini, yang kadang sebagian ibu hidup di bawah tiang jemuran gitu kan, baru panas keluarin, setengah jam kemudian mendung gitu kan, mulai rintik-rintik, angkat lagi. Jika Bapak Ibu sekalian niatkan itu hanya dunia, hanya dapat dunia, hanya dapat ngomel saja. Tapi kalau seandainya ibu-ibu niatnya seperti yang saya sebutkan di awal, jadi pahala. Kan enak ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga bapak-bapak yang keluar rumahnya untuk mencari nafkah. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali, keluar rumah kita bukan nyari nafkah, karena rezeki sudah diatur sama
Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya bapak-bapak dari rumah itu dalam rangka ibadah. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Dawud syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Makanya ketika Bapak Ibu sekalian mencari nafkah, dahulukan Allah. Jangan sampai kemudian ketika niatnya hanya untuk nyari duit, ujung-ujungnya apa? Semua dihalalkan. Jangan sampai itu yang terjadi. Begitu juga ibu-ibu sekalian, jangan jadi provokator bagi suami untuk korupsi. Karena ada pepatah menyebutkan suami yang lugu akan bisa jadi pencuri ulung jika terdesak masalah ekonomi. Jangan sampai ketika suami keluar, sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, nasihati atau ingatkan suami, "Mas, kami rela, saya dan anak-anak rela untuk menahan kelaparan dan kami siap untuk menahan lapar dan dahaga, tapi kami tidak pernah siap untuk masuk neraka." Itu yang harus sekali-sekali ya Bapak Ibu sekalian disampaikan, Bu. Jangan ini Pak, jangan lupa Pak ya. Anak nak bayar SPP, tetangga lah beli emas, tetangga sebelah kiri lah ganti mobil. Bapak kan pangkatnya lebih tinggi dari dia. Jangan sampai kita kalah. Itu yang menyebabkan seorang suami Bapak Ibu sekalian menjadi seorang koruptor ulung. Jadi jadikan semua aktivitas hidup kita bermuara pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sa'i. Sa'i itu secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Sebagaimana sa'i ini diambil dari ritualnya Siti Hajar untuk mencari air. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, beliau itu lari dari Sofa ke Marwah, naik bukit Sofa ngeliat adakah air. Ketika selesai ternyata nggak ada, lari lagi di Marwah. Dia buka muka telinganya, dia buka matanya berharap mendengar ada suara gemericik air, berharap ada air yang terlihat. Tapi ternyata sia-sia. 7 kali Bapak Ibu sekalian lari dari Sofa dan Marwah, tapi ternyata airnya berada di bawah kaki anaknya Nabi Ismail. Walaupun ada beberapa riwayat menyebutkan sumur Zam-Zam itu dari hentakan sayap malaikat Jibril. Namun ada juga yang mengatakan bahwa itu dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam ketika dia merontak-merontak hingga kakinya menendang batu, keluarlah air Zam-Zam. Namun Bapak Ibu sekalian, yang penting dari peristiwa ini adalah bagaimana kita berusaha, hasil Allah yang nentukan. Jadi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala larinya, nyari airnya, bukan ritual menghentakkan kaki seperti Nabi Ismail. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita berusaha. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa perbanyak juga berdoa. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bersyukur. Namun ketika aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan Allah, aku bersyukurnya 2 kali. Beda dengan kita ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita doanya nggak dikabulkan Allah, ngomel-ngomel, ya Allah, doalah panjang, penyakit masih tidak sembuh juga. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Padahal Bapak Ibu sekalian, doa itu pengabulannya hak Allah. Bahkan kalau seandainya kita mudah mengatakan, ya Allah, aku sudah banyak berdoa ya Allah, tapi belum juga Engkau kabulkan, di saat itulah kata Nabi, doanya sudah tidak dikabulkan Allah. Karena Nabi SAW menyebutkan doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan sampai kecuali saat dia sudah tergesa. Dan tergesanya adalah ketika dia mengatakan, aku sudah berdoa dan doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik ke semula Bapak Ibu sekalian,
Kenapa kok Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian? Karena beliau mengatakan, untuk yang pertama, doaku aku meminta pada Allah, dan ketika doaku dikabulkan, aku bahagia karena itu adalah permintaanku. Adapun ketika aku berdoa dan ternyata doaku tidak dikabulkan Allah, aku lebih bahagia lagi karena itu adalah kehendak Allah, bukan kehendakku. Dan kehendak Allah pasti lebih baik daripada keinginan manusia. Ini sebabnya Bapak Ibu sekalian, beliau bersukacita 2 kali dibandingkan saat doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ritual selanjutnya Bapak Ibu sekalian, cukur rambut. Bagi laki-laki, depan belakang, yang bagusnya dibotak ya. Botak. Kalau misalnya nggak botak ya, karena hadisnya menyebutkan rahimahallahul muhallikin, semoga Allah merahmati orang yang botak. Sahabatnya letak, wa muqassirin ya Rasulullah, yang dipendekin. Rasul kembali mengatakan rahimahallahul muhallikin, semoga Allah merahmati yang membotak rambutnya. Sahabat kembali nyeletuk, ya Rasul yang memendekkan rambut. Sampai 3 kali, selesai 3 kali barulah Nabi SAW mengatakan wa muqassirin. Jadi yang rambutnya dibotakin 3 kali dapat doa Nabi, adapun yang memendekkan rambut hanya 1 kali. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak usah ya Bu ya, cukup potong ujungnya saja. Nah, ritual ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan pada kita agar kita membuang sisi buruk dari sifat kita, seolah-olah itu simbolnya. Ketika ada sifat pelit kita, ketika kita suka menyepelekan atau menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita cukur rambut, kita juga janjikan, ingatkan pada diri kita, hendaknya juga kita melepaskan, membuang sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah lupakan semua. Karena sesungguhnya hidup kita sangat terbatas dan kita banyak membutuhkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, selesai kita mencukur rambut, kita ganti baju. Hendaknya juga kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ganti baju, kita berjanji untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya untuk Allah. Ketika selesai ihram, selesai cukur, hadisnya menyebutkan al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh satu menuju umroh yang lain akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi ketika kita ganti baju, tanamkan diri kita, jaga kesucian jiwa, jaga kebersihan hati, dan janjilah untuk tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Nah Bapak Ibu sekalian, jika seseorang melakukan ritual umrohnya dengan penghayatan, dengan keyakinan seperti yang saya sebutkan di awal Bapak Ibu sekalian, insya Allah umrohnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau sekedar hanya ngikut-ngikut orang, kata pembimbingnya, ayo Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mandi, habis itu ganti baju, habis itu kita tawaf. Bagian jamaah Bapak Ibu sekalian ketika tawaf itu sambil selfie, bikin status sambil tawaf. Jangan sampai itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sia-sialah. Ya enggak sia-sia sih, tinggal tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya untuk dunia ya selesai. Adapun kalau niatnya sebagian untuk ibadah, sebagian juga untuk niatnya pamer di medsos, ya hanya tidak dapat pahala juga tidak dapat dosa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Ini Bapak Ibu sekalian, yang terkait hal-hal yang terkait dengan umroh. Dan kembali saya doakan Bapak Ibu sekalian yang belum haji atau belum umroh, kita berdoa semoga Allah memberikan kesempatan untuk pergi umroh dan haji ke tanah sucinya. Oh ya maaf, lanjutnya ketika ke Madinah, ya, maaf ada nyambungnya, Madinah Bapak Ibu sekalian, di Madinah kita menjumpai kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk menziarahi beliau, karena sholawat yang kita baca itu akan disampaikan malaikat
kepada Nabi SAW. Dan orang yang paling dekat pada Nabi SAW adalah di hari kiamat kelak adalah yang paling dekat yang paling banyak bersolawat pada Nabi SAW. Ketika di Madinah, Bapak Ibu sekalian, jangan angkat dan jangan bikin keributan dalam masjid. Karena di surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat ada dua orang yang ngobrol di Masjid Nabawi, sama beliau dilemparin pakai kerikil. Kan dulu kan lantainya pakai kerikil ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilempari suruh datang. Begitu datang ditanya, kalian dari mana nih? Kata mereka berdua, kami dari negeri sana. Artinya orang luar kota. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kamu berdua ini penduduk Madinah, sudah saya tabokin ya. Saya sudah bikin sakit kamu. Karena Bapak Ibu sekalian, ini adab kita pada Nabi SAW. Jadikan kita menghormati Nabi SAW. Bahkan pasca beliau meninggal, jangan pernah angkat suara kita, jangan pernah bikin keributan di Madinah, di Masjid Nabawi. Bahkan saking luar biasanya Bapak Ibu sekalian, Sultan Abdul Hamid II, beliau itu membuat kereta dari Turki ke Madinah. Begitu masuk Madinah, Bapak Ibu sekalian, beliau berpesan pada para pekerjanya untuk melapisi bantalan rel kereta itu dengan kapas dan sutra. Tujuannya agar tidak mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah bisa dapat kesempatan untuk menziarahi Nabi ke Madinah, gunakan adab kita. Angkat tangan kita, ucapkan sholawat pada Nabi SAW. Ketika ada bulatan yang besar, itulah kuburan Nabi SAW. Kita baca sholawat kepada beliau. Begitu kita menggeser pada kuburan yang dua kecil, ada bulatan dua kecil, itulah kuburan dua sahabat mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sampaikan juga salam kepada mereka berdua. Dan Bapak Ibu sekalian, ada seorang Arab Badui, beliau mendatangi Madinah pasca Nabi wafat. Ketika itu beliau menangis. Kemudian dia mengucapkan syair. Sebetulnya syair itu dulu tercatat di atas makam Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya ketika Nabi masih hidup, kami bisa memintakan beliau untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya menyebutkan wastaghfara lahum rasulullah wajadullaha tawwabar rahimah. Ketika Nabi SAW memintakan ampun pada orang tersebut, engkau akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun sekarang engkau sudah tiada ya. Ya Allah, aku jangan sampai fima makna ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai engkau juga tidak ampuni kami pasca Nabi SAW meninggal. Kemudian orang Badui ini pergi. Di malam harinya sahabat yang melihat itu melihat dalam mimpinya Nabi SAW menyampaikan pada sahabat tersebut, tolong sampaikan kepada orang Arab Badui itu, sesungguhnya Allah juga sudah mengampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat ini tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Tapi yang satu sudah tiada. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yu'azibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan, tidak akan membinasakan
kecuali ketika engkau masih berada bersama umatmu. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa kalian, tidak akan membinasakan kalian selagi mereka, ya makasih, senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang pergi umroh hari ini. Yang pergi umroh siapa nih? Oh, Pak ini. Juga Pak, tolong titipkan salam kami kepada Rasulullah SAW, dan juga ketika Bapak dari perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, tolong napak tilasi perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bapak Ibu sekalian pergi ke Uhud, bayangkan kecintaan Nabi kepada umatnya, bayangkan pengorbanan Nabi SAW pada umatnya. Beliau rela mempertaruhkan nyawanya, bahkan di Uhud beliau terluka hanya demi Islam ini nyampe pada kita semua. Begitu juga Bapak Ibu sekalian ketika jalan dari Madinah ke Mekah, bayangkan Nabi SAW dengan kakinya yang mulia berjalan hanya demi menyelamatkan agama ini agar sampai kepada kita semua. Padahal kalau beliau mau Bapak Ibu sekalian, beliau akan mendapatkan segalanya. Karena orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib mengatakan, wahai Abu Thalib, sampaikan pada ponakanmu, kalau seandainya ponakanmu itu dakwah hanya untuk wanita, kami carikan wanita tercantik di Arab dan kami bayari pernikahannya. Kalau seandainya dengan dakwah ini agar dia, karena dia sakit, karena dia gila, kami carikan tabib terbaik di seluruh Arab ini untuk mengobatinya, dan biaya pengobatannya kami yang nanggung. Kalau seandainya dengan dakwah ini ia ingin jadi orang kaya, kami akan kumpulkan harta kami dan kami jadikan dia orang terkaya di antara kami. Tapi kalau seandainya dia pengen kekuasaan, maka kami akan jadikan dia pemimpin bagi kami. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, wahai pamanku, kalaulah seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan pernah tinggalkan sampai Allah menangkan agama ini atau aku binasa karena itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, napak tilasi. Bayangkan ketakutan Nabi SAW saat dikejar Suraqah, ketakutan Nabi SAW Abu Bakar saat beliau di Gua Sur. Kita bayangkan lelahnya, letihnya Nabi SAW saat berjalan dari Mekah ke Madinah. Semoga pulangnya bapak-bapak dari umroh atau dari haji semakin mempertebal keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah umroh yang mau pergi dan yang belum umroh. Saya doakan semoga segera berangkat umroh, tapi dengan syarat juga Bapak Ibu sekalian, jangan sampai berhayal. Kalau hari ini nih begitu keluar nih, bikinlah tabungan umroh. Jangan ngayal, ya Allah aku pengen pergi umroh, nunggu duitnya ngumpul. Gak bakal ngumpul. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Pak RT kita tadi, beliau bisikin Pak Jun, bahwa selesai ini kita tahlil Pak Jun ya. Tahlilnya dipimpin oleh imam kita, Ustaz Muslim. Ini saja Bapak Ibu sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.